Penyampaian Injili Kerajaan Surga Serial 3. Selamat mengikuti pengantar penyampaian serial Injil Kerajaan Sorga 4. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14. Pembaca yang terkasih, umat manusia sedang memasuki zaman akhir, sehingga Matius 24 ayat 14 harus dilaksanakan. Sabda Yesus menetapkan, Injil Kerajaanlah yang harus diberitakan, bukan doktrin agama Kristen atau dogma-dogma sekte. Penyampaian yang Anda saksikan ini disiarkan dalam upaya memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Disampaikan berlandaskan pemikiran-pemikiran kerajaan, bukan ketuhanan. Maka penyampaian ini bukanlah pelajaran agama. Jika seseorang memaksa membaca buku ini dengan wawasan agamawi ketuhanan, pasti terjadi benturan-benturan paham di dalam batin, yang akan membawa akibat yang buruk. Penyampaian ini juga tidak bermaksud untuk mengkritik sekte-sekte, karena setiap sekte memiliki bagian kebenarannya sendiri-sendiri dalam wawasan ketuhanan. Tugas pemapar, menyajikan kebenaran kerajaan sorga, tanpa itikat berbantahan dengan paham agamawi manapun. Maka para pembaca yang puas dengan wawasan agamawi atau ketuhanan, tidak perlu melanjutkan membaca buku ini. Pada pihak lain, pemirsa yang ingin beroleh berkat mulia dari kerajaan sorga, dianjurkan mengikuti penyampaian-penyampaian serial ini dengan wawasan berpikir kerajaan. Dan menyimaknya secara berurutan pula. Anda juga boleh mengatakan dengan bersuara, selaku penyimak penyampaian ini, saya menyatakan ingin beroleh kebenaran kerajaan sorga yang Yesus Kristus kembangkan di bumi ini. Saya ingin beroleh bimbingan Roh Kudus di sepanjang pembacaan buku ini, dibimbing di dalam wawasan berpikir kerajaan, dan saya membuka hati saya agar kebenaran-kebenaran Yesus Kristus dimeteraikan ke dalam hati saya, menjadi bekal untuk kehidupan saya di dalam kerajaan sorga. Bagi kemuliaan Yesus Kristus, Raja Sorga. Penyampaian serial ketiga, inilah Injil Kerajaan Surga. Misteri kedurhakaan terhadap sorga. Matius 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Saudara yang terkasih, penyampaian serial 1 telah memperkenalkan Yesus Kristus, yang pernah tampil sebagai anak manusia, direkam oleh kitab Matius pasal 2. Padahal Yesus ini adalah Raja Sorga. 1. Juga yang Maha Tinggi. 2. Yang memerintah secara monarki absolut, sehingga sabda Yesus lebih berwibawa. 3. Daripada undang-undang manapun juga. Penyampaian serial 2 mengungkap misteri serangkaian kalimat yang disebut doa Bapa Kami Matius 6 ayat 9-13. Ternyata, secara misterius, maksud Yesus dengan rangkaian kalimat ini adalah pernyataan iman warga kerajaan sorga. Sekaligus mengungkapkan misteri kehendak Tuhan atas diri umat Tuhan, Efesus 1 ayat 9. Dan rumusan pernyataan iman ini, secara misterius pula, merupakan pedoman dasar kehidupan warga kerajaan sorga. Maka penyampaian serial 3 ini membahas sebagian dari misteri kedurhakaan, yang disinggung oleh Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7, terjemahan diperbaiki karena secara rahasia misteri kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih terbatasi, sampai yang membatasi itu disingkirkan. King James Version. For the mystery of iniquity doth already work, only he who now letteth will let, until he be taken out of the way. Paulus menyampaikan bahwa kedurhakaan terhadap kerajaan sorga adalah suatu misteri. Wajar, sebab kerajaan sorga sendiri adalah suatu misteri, Markus 4 ayat 10-12 KJV. Akan diuraikan nanti betapa pelaku utamanya, pelaku ikutan, bahkan bekerjanya kedurhakaan itu berlangsung secara misterius, sehingga banyak umat Tuhan tidak menyadarinya, bahkan tidak merasa sudah terseret berperilaku durhaka terhadap Yesus, Raja Sorga. Pembahasan penyampaian ini berangkat dari Matius 4 ayat 1, yang memperkenalkan iblis, si pencoba, yang sadar ataupun tidak, mencobai Raja Sorga sendiri. Sungguh durhaka dia. 1. Misteri pelecehan terhadap Raja Sorga. Dalam penyampaian 2 telah diperlihatkan bagaimana umat Kristiani terperosok ke dalam sikap memerintah Raja Sorga, karena memahami doa Bapa Kami secara meleset. Jelas sekali, memerintah Bapa Kami adalah pelecehan terhadap Raja. Suatu kedurhakaan, yang bekerja secara misterius,
tidak terasa oleh yang bersangkutan. Tinjaulah ini, kepada Bapa Sorgawi disematkan nama cemar yang tidak layak bagi Yang Maha Kudus. Sebagai ilustrasi, apakah saudara tega menyematkan nama, Pleki, kepada orang tua saudara? Bahkan menjuluki, Pleki, di belakang punggungnya pun Anda tidak akan senyampang. Sebab nama, Pleki, hanya sesuai bagi peliharaan, bukan bagi manusia yang lebih luhur dari anjing. Tetapi, tanpa disadari, umat Tuhan menyematkan nama-nama bumi, yang cemar, bagi Yang Maha Kudus, Debata, nama sesembahan bangsa Batak, dari kegelapan, dimanfaatkan untuk menyeru Bapanya Yesus. Serupa halnya, Dibata, dari suku Karo, Lowalangi, dari suku Nias, Wisneno dari Timor, Jubata dari Kalimantan dan banyak lainnya. Betapa durhakanya, demikian pula, Allah, nama yang disadap dari bangsa Arab keturunan Hagar dan keturunan Ismail, umat bukan perjanjian disematkan kepada Yang Maha Kudus. Dan banyak nama-nama berhala lainnya, nama-nama cemar, dihadiahkan oleh manusia bagi Yang Kudus. Bukankah ini kedurhakaan terhadap Raja, berlangsungnya secara misterius, sehingga tidak terasa oleh umat yang mengaku menyembah Tuhan yang benar. Mengaku menyembah Yesus, namun berbuat durhaka. Mari, perhatikan pula kedurhakaan lainnya, Raja Sorga diperosotkan martabatnya. Menjadikan dia bawahan tokoh lain. Bahkan ada tokoh di luar Bible membawahi Yesus, Raja Sorga. Banyak umat Kristiani yang menyebut Yesus, anak Allah, ini suatu pelecehan, sebab Allah adalah sembahan orang Muslim, tokoh dari luar kerajaan sorga. Demikian pula panggilan, Yesus, anak Nidebata, sementara Debata adalah tokoh di luar kerajaan sorga. Jadilah Raja Sorga dianggap anak, keturunan dari tokoh di luar kerajaan sorga. Bukankah ini mendurhakai Raja? Gelar Yesus, anak Yahweh juga suatu pelecehan, sebab Yahweh tidak pernah membuktikan dirinya sebagai Raja Sorga, bahkan oleh bangsa Israel pun ditolak menjadi raja mereka seperti yang tertulis dalam 1 Samuel 8 ayat 7. Dan menyerah pula Yahweh terhadap kekurang ajaran bangsa itu. Maka tidak layak Yahweh diperlakukan lebih luhur dari Yesus, tidak pantas dianggap Bapanya Raja Sorga, Yesus Kristus. Catatan, bahwa Musa menganggap dirinya berurusan langsung dengan Yahweh, yang dia anggap yang maha tinggi, dibantah oleh tokoh-tokoh perjanjian baru dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 35, 38 dan 53, juga Galatia 3 ayat 19, dan banyak lagi lainnya. Mintalah traktat, dikala Yesus menyangkali Yahweh, yang disiarkan oleh Persekutuan Doa Wisma Gembala. Semua pelecehan atau cemooh yang diuraikan di atas, dibangkitkan oleh si pendurhaka, iblis, yang menyesatkan seluruh dunia, Wahyu 12 ayat 7-9, akan dibahas pada bagian mendatang. Warga kerajaan sorga berwaspada untuk tidak melecehkan Raja Sorga, dan warga kerajaan sorga tidak mau duduk bersama golongan pencemooh sedemikian. Itulah sebabnya penyampaian ini tidak menggunakan istilah Allah bagi penyebutan Bapa Sorgawi, melainkan Theos, sesuai bahasa asli Yunani, atau Bapa Sorgawi saja. Maka siapapun yang sudah memohon amnesti kepada Raja Sorga, perlu memohon pengampunan khusus untuk pelecehan yang telah dilakukannya secara tidak sadar di masa lalu terhadap Raja Yesus. Anda boleh ucapkan pernyataan di bawah ini, dengan bersuara, sebab Matius 12 ayat 37. Yesus Kristus, Rajaku, Dikau adalah Raja Sorga, yang maha tinggi. Tidak ada tokoh lain yang mengatasi Dikau. Sekarang saya teringat pernah melecehkan Dikau, ketika saya mempercayai pengajaran asing yang menyatakan tokoh-tokoh asing selaku yang maha tinggi. Saya bermohon ampun untuk pelecehan yang kulakukan di masa laluku, dan roh najis yang telah mengendalikan hati dan mulutku harusnya dari diriku. Menyingkir kalian roh pencemooh, saya tidak mau dikendalikan mencemooh Rajaku, Yesus Kristus. Saya mengundang roh Yesus untuk menyucikan alat-alat bicaraku, dan hatiku pun, sehingga saya tidak lagi mengucapkan pernyataan-pernyataan yang melecehkan Rajaku. Hatiku dan alat bicaraku akan saya manfaatkan untuk memuliakan Yesus Kristus, Rajaku. Amin. 2. Misteri pemberontak dari sorga. Dalam penyampaian serial 1 dicatat betapa di Golgota terjadi percakapan yang maknanya misterius,
tidak dimengerti oleh kebanyakan umat beragama Kristen, hanya dimengerti oleh mereka yang menaklukkan diri ke bawah pikiran Yesus, Raja Sorga, yakni mereka yang memasuki wawasan kerajaan sorga seraya meninggalkan wawasan ketuhanan atau wawasan agamawi. Penyampaian serial 3 ini menyajikan misteri lain dari kehidupan di dalam kerajaan sorga, khususnya tentang tokoh misterius, iblis, yang tidak banyak disinggung di dalam wawasan agama manapun, sebab umat yang berwawasan agamawi cenderung melihat hanya hubungan pribadinya dengan sesembahannya, mengesampingkan tokoh iblis, penyesat, yang sudah memberontak terhadap kerajaan sorga. Banyak penulis-penulis kitab-kitab perjanjian lama, namun hanya 3 yang mencatat tentang iblis secara gamblang, seperti di dalam 1 Tawarik 21 ayat 1, Ayub pasal dan 2, dan Zakharia 3 ayat 1. Begitu misteriusnya iblis, sehingga nyaris tidak dikenal oleh tokoh-tokoh PL, mengakibatkan melesetnya pengenalan mereka akan Yang Maha Tinggi, Raja Sorga. Kegagalan pemberontakan iblis ini dapat dilihat pada Wahyu 12 ayat 7-9, maka timbullah peperangan di sorga. Mikhael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. 8, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat di sorga. 9, dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dari pembacaan ini, jelaslah bahwa 1. Iblis adalah pemberontak yang dilemparkan dari sorga. Hal ini tidak jelas dicatat di dalam perjanjian lama, melainkan hanya secara perumpamaan. Tamzil dalam Yesaya 14 ayat 12-15 dan Yehezkiel 28 ayat 11-19. 2. Pemberontakan iblis dibantu oleh malaikat-malaikat iblis, yang kehadiran mereka tidak nampak dalam perjanjian lama. 3. Iblis menyesatkan seluruh dunia, dalam arti, menyesatkan seluruh masyarakat manusia di bumi. Hal ini pun nyaris tidak nampak dalam perjanjian lama, kecuali dalam kasus Daud di dalam 1 Tawarik 21 ayat 1-7. Penyesatan yang dilakukan oleh iblis mencakup juga keberhasilannya merancukan pengenalan tokoh-tokoh perjanjian lama akan Yang Maha Tinggi. Maka datanglah perjanjian baru, yang segera menyingkapkan kehadiran iblis beserta upaya penyesatannya terhadap Yesus Anak Manusia, yang di dalam dirinya bersemayam Roh Tuhan, Raja Sorga. Penyingkapan ini dapat dibaca pada Matius 4 ayat 1-11. Silahkan saudara pembaca membaca rekaman Matius ini. Matius 4 ayat 1 mencatat, Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Perlu dipikirkan, apakah penyertaan roh berlangsung di dalam diri Yesus ataukah di luar? Jawabannya terdapat dalam Lukas 4 ayat 1-13, yang juga merekam peristiwa di padang gurun ini. Lukas 4 ayat 1, Yesus, yang penuh dengan Roh Kudus, kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jelaslah bahwa penyertaan roh dilakukan di dalam diri Yesus, tidak langsung teramati oleh iblis, sehingga iblis tidak sadar bahwa yang dihadapinya adalah Raja Sorga, karena berwujud manusia biasa saja. Paling hebat pun, Yesus dikala itu dianggap iblis selaku seorang nabi. Sebab malaikat-malaikat sorga tidak hadir melayani dia. Mereka baru tampil melayani Yesus setelah ia mengenyahkan iblis, Matius 4 ayat 11. Dengan kelicikannya, iblis, si pemberontak, mencoba menipu Raja Sorga. 3. Kenali keterbatasan kemampuan iblis. Warga kerajaan sorga seharusnya mengenali kemampuan-kemampuan iblis dengan rombongan malaikatnya, demi untuk menangkali penyesatan iblis. Kemampuan yang mendasar iblis adalah kelicikannya yang luar biasa, lengkap dengan siasat-siasatnya. Dengan licik iblis berusaha tampil menyaingi kemampuan Yang Maha Tinggi, yang biasa digambarkan dengan 3 faktor utama. 1. Omnipoten, serba mampu. 2. Omniscient, serba tahu, dan 3. Omnipresent, serba hadir. Iblis biasa membangkitkan kesaktian dalam diri hamba-hambanya, seperti yang terekam dalam kitab Musa. Musa sempat bertarung kuasa melawan dukun-dukun Firaun dalam berbuat hal-hal yang adikodrati kitab Keluaran. Bagi umat dalam kegelapan, penampilan kesaktian hamba-hamba iblis ini membangkitkan anggapan bahwa mereka adalah hamba-hamba Tuhan.
Umat Kristiani mungkin mengerti bahwa dukun-dukun ini adalah hamba iblis, namun mereka terkecoh juga, menganggap bahwa iblis berkemampuan maha kuasa, antara lain karena sangat jarang hamba-hamba Tuhan memamerkan kuasa adikodrati yang dari Yang Maha Tahu. Jadilah iblis seolah-olah tampil omnipoten, serba mampu, maha kuasa, di hadapan manusia yang tidak berhikmat. Iblis, dibantu oleh malaikat-malaikatnya, mampu berkomunikasi secara super canggih dalam alam roh, dan selalu giat menopang pekerjaan hamba-hamba iblis. Hamba iblis, seorang peramal, misalnya, mampu membaca riwayat masa lalu seorang pasien secara akurat. Mampu menceritakan pengalaman pasiennya secara mendetail. Pengetahuan itu bersumber dari malaikat iblis tertentu, yang telah puluhan tahun menguntit dan menghimpit pribadi pasien yang bersangkutan. Malaikat iblis penguntit itu tahu riwayat hidup pasien itu secara detail, lalu mengabarkan hal itu kepada malaikat iblis yang mensponsori si peramal, lalu malaikat iblis sponsor itu mengilhamkan kepada si peramal sehingga dia dapat membaca masa lalu pasiennya. Karena hamba iblis tampil seolah-olah serba tahu, maka umat dalam kegelapan menganggap hamba iblis itu adalah hamba Tuhan. Bahkan umat Kristiani pun mungkin terkecoh, menganggap iblis serba tahu, omniscient, maha tahu. Iblis dan malaikat-malaikatnya mampu menampilkan diri dalam bentuk yang mereka pilih sendiri. Maka malaikat iblis tertentu dapat mengambil rupa, misalnya wajah tersenyum Syekh Siti Jenar, lalu menampilkan diri kepada murid Syekh itu di Cirebon, misalnya, padahal Syekh yang asli dilihat oleh murid yang lain berada di Semarang. Tipuan ini menampilkan seolah-olah Syekh Siti Jenar memiliki kemampuan serba hadir. Dengan demikian iblis pun beroleh kemuliaan lipat ganda, tampil seolah-olah maha hadir omnipresent, juga di dalam pemahaman mereka yang kurang berhikmat. Maha kuasa, maha tahu, maha hadir, itulah penampilan-penampilan yang menjadi obsesi si iblis, berkaitan dengan pemberontakannya dahulu kala di sorga. Ingin merampas tahta sorgawi. Iblis serta malaikat-malaikatnya berhasil mengecoh umat yang masih dalam kegelapan. Juga umat Tuhan yang belum takluk sungguh kepada Raja Yesus terkecoh. Oh, banyaknya saudara seiman yang terkecoh pemahamannya. Keterkecohan ini adalah bagian dari pernyataan Wahyu 12 ayat 9, iblis menyesatkan seluruh dunia termasuk umat Kristiani disesatkannya. Bagi warga kerajaan sorga, permainan iblis itu tidak berarti, sebab perjanjian baru menelanjangi si iblis dan mengajarkan yang sebaliknya, iblis tidak maha kuasa, tidak maha tahu, tidak mahadir. Iblis tidak maha kuasa, nyata dari rekaman Wahyu 12 ayat 7-9, dikutip di atas, jangankan menaklukkan Raja Sorga, menghadapi Mikael saja iblis sudah menjadi pecundang. Iblis tidak maha tahu, sedangkan malaikat-malaikat kudus terbatas pengetahuan mereka, apalagi si iblis. Bacalah 1 Petrus 1 ayat 12, kepada mereka telah dinyatakan, bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus, yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Iblis tidak mahadir, selain dinyatakan dalam Wahyu 12 ayat 7-9, Yesus juga mengajarkannya melalui Lukas 10 ayat 18, lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Artinya, tadinya iblis hadir di langit, beberapa saat kemudian ia jatuh seperti kilat berarti tercampak ke bumi alias tidak maha hadir. Satu lagi ketidakmampuan iblis yang penting disadari oleh setiap anak kerajaan sorga, iblis tidak dapat sesuka hati mencabut nyawa manusia, sebab ajal manusia ditetapkan oleh Yang Maha Tinggi. Hal ini nyata dari kitab Ayub, untuk menggocok Ayub, untuk memusnahkan harta benda Ayub dan mencabut nyawa anak-anak Ayub saja pun, iblis membutuhkan izin Tuhan. Dengan diawali dakwaan di hadapan Tuhan terhadap manusia, korbannya. Ayub pas, -1 dan -2. Urusan dakwa-mendakwa ini dicatat juga di dalam Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Tuhan kita, dan kekuasaan Dia, yang diurapinya,
karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Tuhan kita. Ayat-ayat ini jelas menunjukkan bahwa iblis adalah pendakwa, khususnya terhadap saudara-saudara, si pembicara dari sorga. Si pembicara dari sorga pasti salah seorang anak kerajaan, malaikat atau roh manusia. Dapat disimpulkan bahwa yang banyak didakwa oleh iblis adalah manusia, anak-anak kerajaan itu, yakni para murid Yesus dan setiap orang yang telah beroleh amnesti dari Raja Sorga. Saudara tidak percaya gagasan bahwa iblis tidak bebas mencabut nyawa manusia. Saya sudah mengalami pengujian mengenai hal itu, dengan nyawa saya sebagai taruhannya. Dari sekian banyak pelayanan yang saya lakukan untuk membebaskan orang-orang yang dirasuk setan, kasus pemuda, Rutsi, nama samaran, dipakai Tuhan untuk mengajarkan prinsip di atas. Setan yang merasuk Rutsi demikian bandelnya, sehingga sempat membuat bingung suatu persekutuan doa. Dilayani oleh beberapa orang hamba Tuhan, setannya Rutsi tetap mampu menguasai dia. Sampai suatu waktu, saya menanganinya, tetapi dia malah menyerang, mencekik leher saya. Sebagaimana biasanya, kekerasan fisik selalu saya hindari untuk melayani orang yang dirasuk setan, karena saya membiasakan diri mengandalkan otoritas Yesus Kristus. Cekikan Rutsi yang kerasukan tidak saya lawan, saya diamkan saja, hanya tengkingan demi nama Yesus saya lontarkan. Sementara cekikan itu semakin kuat, tengkingan itu seolah-olah tiada manfaatnya. Jalan napas saya semakin kecil, dada menjadi sesak, suatu pikiran merangsang untuk memberontak dan menerpa Rutsi, tetapi saya bertahan sampai mulai gelap pemandangan. Dalam pencobaan sedemikianlah justru hikmat mengajar secara indah. Dengan kekuatan yang masih tersisa, saya ucapkan, "Perlahan saja, setan, kamu tidak berhak mencabut nyawa saya, seluruh diriku adalah milik Yesus Kristus." Ajaib, kebenaran yang saya lontarkan itu berakibat cekikan itu mengendur, tangan Rutsi terkulai jatuh dan jalan napas saya lancar kembali. Mengertilah saya dikala itu sabda Yesus Matius 16 ayat 25-26, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Terpujilah Raja Yesus untuk hikmatnya, untuk pendidikannya yang ajaib caranya. Pencobaan di padang gurun menyangkut taruhan nyawanya Yesus, maka wajarlah jika anak-anak kerajaan mengalami yang serupa, supaya jangan mereka menyayangkan nyawa. Dari uraian di atas jelaslah bahwa pada pencobaan di padang gurun, iblis tidak menginginkan nyawa Yesus sebab iblis tidak berhak. Hal ini tentu diketahui oleh Yesus anak manusia, sehingga dibiarkannya iblis mendominasi dia, membawa Yesus sekehendak hati, dari padang gurun ke bubungan bait suci ayat 5, dan dari bubungan bait suci ke atas gunung yang tinggi ayat 8. Sungguh, iblis tidak berminat mencabut nyawa Yesus di kala itu, tetapi menghendaki penaklukan diri Yesus kepadanya. Kebenaran ini juga berlaku bagi kehidupan setiap manusia. Iblis tidak menginginkan nyawa Anda dan saya, tetapi mendambakan penaklukan diri manusia kepadanya. Maka anak-anak kerajaan tidak perlu mengkhawatirkan kehilangan nyawa, sebab semua peristiwa, bahkan semua tingkah laku iblis dikekang oleh Raja Sorga. Tidak heran, Rasul Paulus, seorang anak kerajaan, mencatat dalam Roma 8 ayat 28, "Kita tahu sekarang, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan." Masih dalam rangka menutup celah untuk penyesatan iblis, perlu dicatat bahwa hakikat kejatuhan iblis bukanlah sekedar kejatuhan geografis, seperti buah kelapa yang jatuh dari pohonnya, lebih parah dari itu. Kejatuhan iblis adalah kemerosotan martabat, dari malaikat kudus menjadi roh najis. Iblis dan malaikat-malaikatnya merosot jauh dalam karakter, martabat rohaninya menjadi setara dengan hewan buas. Sesungguhnya iblis mahir memanipulasi kuasa-kuasa adikodrati, sampai mempengaruhi alam fisik, namun otoritasnya dalam alam roh nyaris lenyap, karena pemberontakannya. Otoritas iblis hanya berlaku atas rombongannya, sesama pemberontak, yakni malaikat iblis dan orang-orang yang menaklukkan diri kepada rombongannya. Pada pencobaan di padang gurun, secara jasmania iblis sempat menguasai Yesus. Tetapi secara rohania,
Yesus tidak pernah menaklukkan diri kepada iblis, nyata dari pembicaraan yang terjadi di sepanjang Matius 4 ayat 1-11 itu. Maka terpeliharalah otoritas rohani Yesus, sehingga pada ketikanya Yesus memanfaatkan otoritas itu dan mengenyahkan iblis dari hadapannya, ayat 10. Sergahan, enyahlah iblis, sekaligus membatalkan sikap mengalah Yesus terhadap iblis, sewaktu Yesus membiarkan dirinya dibawa ke sana kemari oleh si iblis. Setelah perintah, enyahlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus, antara lain memastikan bahwa iblis mentaati perintah Yesus. Apakah saudara, yang merasa diri anak kerajaan, sudah pernah membatalkan penaklukan diri Anda terhadap iblis dan malaikat-malaikatnya di masa lalu? Apakah saudara sudah mengusiri iblis dan malaikat-malaikat iblis yang pernah menjamah kehidupan Anda di masa lalu? Seperti yang pernah dilakukan oleh Yesus Anak Manusia, ketahuilah, tindakan-tindakan semacam itu pasti ditopang oleh malaikat Tuhan, sebab para malaikat sorga berkewajiban melayani mereka yang harus diselamatkan, yakni pembaca dan saya, anak-anak kerajaan. Pelajarilah Ibrani 1 ayat 13-14. Saudara seiman yang terkasih, setelah mengenali ketidakmampuan iblis, maka perlu juga dimengerti kemampuan-kemampuan iblis. Pasal-pasal mendatang akan memaparkannya. Di dalam pemahaman yang benar tentang kemampuan iblis dan siasat-siasatnya, barulah dapat dipahami dengan benar hakikat dari peristiwa dan pembicaraan yang terjadi di padang gurun di antara iblis dengan anak manusia, yang tidak disadari iblis adalah Raja Sorga. 4. Penyesatan iblis mengenai dirinya. Sungguh banyak kekeliruan umat terhadap tokoh iblis yang misterius ini. Pada ekstrim yang satu, seperti telah dipaparkan di atas, iblis dianggap serba hadir, serba mampu dan serba kuasa. Maka golongan ini sesungguhnya sudah disesatkan oleh iblis. Pada ekstrim yang lain, iblis dianggap tidak ada, karena iblis tidak kasat mata. Banyak orang Kristen yang menganggap tokoh iblis hanya tokoh dari dongeng, atau iblis hanya suatu wacana, bukan tokoh yang nyata, melainkan sekedar gagasan di dalam pikiran manusia. Golongan lain menganggap iblis hanya sekedar simbol kejahatan. Golongan lain lagi menganggap tokoh ini sebagai yang sudah kalah, tidak berkuasa lagi. Di tengah dua ekstrim tadi, di sanalah kebenaran tentang iblis. Yang benar adalah iblis memang hadir, nyata secara rohani, dan memiliki kemampuan untuk undur dari kancah, seperti dinyatakan dalam Lukas 4 ayat 13. Yang merupakan rekaman Lukas, atas pencobaan di padang gurun, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya menunggu waktu yang baik. Jelas sekali kemampuan iblis untuk mengundurkan diri, untuk sementara. Nyata pula bahwa iblis tidak mau takluk, betapapun keoknya dia. Iblis adalah tokoh yang nyata, dia hadir, namun tidak maha hadir. Iblis punya pengetahuan hebat, namun bukan maha tahu. Iblis sangat berkuasa, namun bukan maha kuasa. Demikian pentingnya pengenalan akan iblis secara pas, sehingga perjanjian baru merekam secukupnya berbagai kemampuan iblis. A. Iblis mampu menyuntikkan gagasan. Yohanes 13 ayat 2 mencatat betapa iblis berhasil menyuntikkan pikiran ke dalam hati Yudas Iskariot untuk mengkhianati Yesus. Padahal Yesus duduk beberapa hasta saja dari Yudas. Juga Matius 16 ayat 21-23 mencatat betapa iblis menyuntikkan pikirannya kepada Petrus, sehingga perlulah Yesus menyergap iblis, sebab Petrus tidak lagi memikirkan yang dipikirkan Tuhan, melainkan yang dipikirkan manusia. B. Iblis mampu menyuntikkan kuasanya ke dalam diri manusia yang mengidap celah untuk diselusupi. Kisah Para Rasul 19 ayat 13-16 mencatat tentang seorang yang kerasukan setan yang berhasil menggagahi 7 orang anak-anak Skewa, padahal ayah mereka adalah seorang imam Yahudi. C. Iblis mampu menyuntikkan roh najis. 2 Timotius 1 ayat 7 mencatat, sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jika roh ketakutan, yang banyak diidap oleh manusia bukan berasal dari Tuhan, tentu berasal dari iblis, yang gemar menakut-nakuti manusia. Untuk menguji ketajaman hikmat Anda, baca dan tekunilah Markus 9 ayat 14-27, apakah saudara mampu menemukan pada ayat-ayat mana tercatat berbagai kemampuan malaikat iblis yang membisukan anak muda itu? Saudara yang terkasih,
Jangan kiranya Anda mempersamakan sifat iblis dengan manusia, yang tidak mau disepelekan. Sebaliknya, dalam banyak kesempatan iblis senang saja dianggap tidak ada. Ini memberikan keuntungan tersendiri bagi iblis, supaya setiap gocohan yang dialami manusia ditudingkan kepada Tuhan, seperti Ayub, yang tidak mengetahui kehadiran iblis. Sifat ini menambahkan kemisteriusan iblis, sehingga nyaris tidak dikenal oleh tokoh-tokoh perjanjian lama, mengakibatkan melesetnya pengenalan mereka akan Yang Maha Tinggi, Raja Sorga. Contoh,